Shalom, salam sejahtera, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sukacita kita di pagi hari ini diawali dengan firman Tuhan yang menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi untuk melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, yang tertulis di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu sebagian besar kita tahu bahwa Nabi Yehezkiel tergolong salah seorang nabi besar di dalam zaman pembuangan Israel ke Babel. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang suruhan, dan juga sebagai penyambung lidah Allah, melalui Nabi Yehezkiel, bangsa Israel mendapat pesan untuk menyampaikan pengharapan, untuk menyampaikan kekuatan, dan untuk menyampaikan penghiburan kepada bangsa Israel. Penghiburan seperti apa? Bahwa Tuhan akan melakukan perubahan hati manusia yang lama menuju manusia yang baru. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dan bangsa Israel sebagai manusia pemberontak menjadi manusia yang taat kepada Allah. Hati yang lain dan roh yang baru Tuhan janjikan kepada umat Tuhan yang pada saat itu sedang berada dalam masa-masa pembuangan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar, sehingga hati mereka menjadi keras. Hati mereka juga selalu memberontak, melawan, dan tidak taat lagi kepada Allah. Oleh karena itu, dengan roh dan hati yang baru yang daripada Allah, maka mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia, sehingga mereka kembali menjadi umat Tuhan, menjadi umat Allah yang dikasihi. Tuhan kembali memperbaharui janjinya kepada umat Tuhan, kepada bangsa itu. Dengan adanya perjanjian yang baru, maka Tuhan akan mengembalikan mereka dari kuk perbudakan di pembuangan. Dan mereka juga akan segera menjadi manusia yang merdeka dari bangsa kafir, dari perbudakan, dari segala macam perhambaan dosa yang selama ini mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu hati dan roh yang lama sudah tercemar akibat dosa, akibat perbuatan yang tidak taat, akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka telah menajiskan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Selama hati dan roh lama, mereka sulit sekali untuk taat. Mereka sulit sekali untuk setia. Mereka sulit sekali untuk menyembah Tuhan. Maka salah satu hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih di tahun yang baru ini, demikian halnya dengan kita. Apakah kita masih hidup sesuai dengan kehidupan kita yang lama di tahun-tahun yang lalu? Apakah keburukan-keburukan yang lama masih ada dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini? Selama kita belum memiliki hati dan roh yang baru, tentu kita sangat sulit untuk bisa taat kepada Allah. Bahkan yang terburuk sekalipun, kita
akan terus juga akan selalu memberontak dan tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu roh dan hati kita juga harus diperbaharui atau diganti dengan yang baru. Ketika kita sudah menapaki tahun yang baru di tahun 2023 ini, tentu harapan, tentu perilaku, dan juga sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, itulah yang kita lakukan. Agar di tahun yang baru ini juga, kita beroleh, kita juga semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan memberikan roh dan hati yang baru. Tuhan memberikan harapan yang baru. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Oleh karena itu, kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi kita hingga saat ini. Melalui semuanya itu kita bisa taat dan setia melakukan kehendak Allah. Yakin dan percayalah, kehidupan kita akan selalu diberkati oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami telah mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadikan penghiburan bagi kami untuk melakukan, untuk mengawali setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang lembut, dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia mengikut Engkau. Kerana firman ini Tuhan meneguhkan dan juga menguatkan kami lewat Roh Kudus yang mengurapi, agar firman-Mu ini leluasa bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, berkati apapun setiap yang kami lakukan. Kiranya melalui perbuatan tangan kami, orang-orang terberkati, dan melalui apa yang kami kerjakan juga Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.